Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 4 kelas 3B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Nuraini dan kedua rekan saya Firda Alia dan Trisno Siti Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sudut antara garis dan bidang serta sudut antara dua bidang. Gimana sih langkah-langkah menentukan sudut antara garis dan bidang? Oke, kita lihat ilustrasi gambar di samping ini. Misalkan terdapat garis G dan bidang V. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jika garis G dan bidang V ini belum berpotongan, maka kita harus menarik garis salah satunya, entah itu garis dari garis G atau garis dari bidang V, agar mereka saling berpotongan. Selanjutnya, kita lukis garis H yang merupakan hasil proyeksi garis G terhadap bidang V. Maka, untuk sudut garis G terhadap bidang V ini besarnya sama dengan sudut garis G terhadap garis H. Oke, langsung aja yuk kita ke contoh soalnya. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan besar sudut garis BG terhadap bidang ABCD. Penyelesaiannya kayak gimana? Yang pertama, kita tentukan dulu proyeksi antara garis BG dan bidang ABCD. Nah, yakni adalah garis BC. Maka, besar sudutnya yakni sudut yang terbentuk antara garis BG dan garis BC. Nah, karena garis BG ini membagi bidang BCFG sama besar, maka sudut yang terbentuknya yakni adalah 45 derajat. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Kalau kalian lihat gambar di samping, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Nah, carilah nilai sinus sudut antara sudut BF dan bidang BEG. Penyelesaiannya, yang pertama kita proyeksikan dulu titik B-nya ini pada bidang BG, yaitu di titik B. Karena kan yang ditanya rusuk BF dan bidang BG. Nah, proyeksi titiknya ini sama-sama ada di titik B ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ini, kemudian kita proyeksikan titik F pada bidang BEG dengan cara menarik titik F ke titik D sehingga memotong bidang BEG-nya di titik, dan kita tulis aja titiknya ini sebagai F aksen, yaitu proyeksi F pada bidang BG. Yang ketiga, jadi proyeksi rusuk BF ini pada bidang BG-nya adalah BF aksen. Sudut antara rusuk BF dan bidang BG adalah alfa sama dengan sudut GBF aksen atau alfa sama dengan sudut GBT. Oke. Nah, cara ngitungnya kita lihat di sini, kita cari panjang TF-nya. Gimana sih cara cari panjang TF-nya? Kita dari HF dulu. Kalau misalkan rusuknya ini 12, maka panjang diagonal sisi kubusnya ini 12 akar 2. Maka untuk mencari TF ini setengah dari HF, yakni 6 akar 2. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa pindahkan gambarnya ke bawah sini untuk segitiga TFB, di mana segitiga ini siku-sikunya di F. Nah, maka kita cari dulu nih panjang TB-nya menggunakan rumus Pitagoras, di mana akar dari TF kuadrat ditambah FB kuadrat. Kita substitusikan nilai TF-nya ini tadi 6 akar 2, kita kuadratkan ditambah panjang dari FB-nya atau BF-nya sama dengan 12 dikuadratkan. Maka 6 akar 2 dikuadratkan ini 72 ditambah 12 kuadrat itu 144. Akar dari 72 tambah 144 ini 216. Maka hasilnya adalah 6 akar 6. Nah, kita ingat nih rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Maka kita substitusikan setengah dikali
F aksen dikali TB sama dengan setengah dikali TF dikali FB. Jadi ini kan ada dua segitiga. Segitiga yang pertama ini kita dengan alas F dan F aksen, dan tingginya ini TB. Selanjutnya maksud saya F aksennya ini tingginya, dan TB ini alasnya. Lalu segitiga yang kedua ini ada alasnya TF dan tingginya FB. Kita substitusikan lagi, F aksennya itu belum ketahuan. Lalu TB-nya ini 6 akar 6 sama dengan TF-nya 6 akar 2 dikali 12 FB-nya. Setengahnya karena luas kiri dan luas kanan ada setengah, bisa kita hilangkan. Maka F aksen sama dengan 6 akar 2 dikali 12 dibagi 6 akar 6. Sama dengan, kita rasionalkan ya, dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Hasilnya adalah 2 akar 12. Maka F aksennya sama dengan 4 akar 3. Nah, nilai dari sin alfa ini sama dengan F aksen per FB. Maka sin alfanya, F aksennya itu kita udah tahu tadi itu 4 akar 3 per FB-nya ini 12. Nilai sin alfanya sama dengan 1 per 3 akar 3. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Perhatikan limas beraturan TABCD. Yang A, tentukan besar sudut antara garis AT dengan bidang ABCD. Yang B, jika P adalah titik potong garis AC dan BD, tentukan nilai sinus antara TP dan bidang TBC. Kita jawab dulu yang A. Untuk menjawab yang A, kita gunakan informasi yang tadi ada di option B, yaitu B itu adalah titik potong garis AC dan BD yang garis biru ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi, AT kan menembus bidang ABCD tepat di A. Maka dari T ini kita dapat proyeksikan tegak lurus ke sini, ke titik P. Nah, dari situ kita dapat sudut yang dapat dibentuk, yaitu sudut TAP. Nah, seperti kita ketahui di sini AB 8, BC 8, maka AC-nya 8 akar 2. Kemudian kita keluarkan sudut TAP ini, di mana panjang AP 4 akar 2. Karena AP ini setengah dari AC, yang AC tadi 8 akar 2. Nah, panjang AT di sini jelas 8 ya. Kemudian kita cari dulu panjang TP dengan menggunakan teorema sederhana, yaitu 8 kita ubah jadi 4 akar 4, karena kan 4 kali 2 4 dikali akar 4 itu kan 2, jadi 8. Nah, TP juga kita cari dengan teorema sederhana. TP kan bukan sisi miringnya, jadi 4 akar 4 dikurang 2 jadinya sama dengan 4 akar 2. Sehingga sudut yang dapat dibentuk kita ambil tan sudut TAP sama dengan TP per AP sama dengan 4 akar 2 dibagi 4 akar 2, yaitu sama dengan 1. Nah, tan yang berjumlah 1 yaitu tan 45 derajat. Maka besar sudut antara garis AT dan bidang ABCD adalah 45 derajat. Yang B, nilai sinus antara TP dan bidang TBC. Nah, kita tahu tadi P itu adalah perpotongan antara AC dan BD. Sekarang kita akan mencari TP, T bidang TBC. Seperti biasa, kalau kita menemukan suatu segitiga, biasanya kita menggunakan garis tinggi segitiga. Dalam ini kan TP bertemu dengan bidang TBC. Bertemu dengan bidang TBC di T. Maka tarik garis tinggi dari T ini, misalnya TQ. Maka sudut yang
dibentuk oleh TP dan bidang TBC adalah sudut TPQ. Nah, sehingga kita hubungkan aja garis P dan Q. Maka yang cukup kita perhatikan adalah segitiga TPQ ini. Nah, kemudian kita keluarkan segitiga TPQ ini. Panjang PQ itu setengah dari AB. AB kan 8, setengahnya 4. Kita tulis di sini 4 akar 1. Nah, panjang TP 4 akar 2 yang dari option A tadi. Sekarang kita peroleh miringnya, yaitu 4 akar 2 ditambah 1 sama dengan 4 akar 3. Karena yang ditanya sinus, kita cari sinus sudut PTQ, yaitu depan dibagi miring, sama dengan PQ dibagi TQ, 4 akar 1 dibagi 4 akar 3, kita rasionalkan jadi sama dengan akar 3 per 3. Itu adalah nilai sinus antara TP dan bidang TBC. Kedua yaitu diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB yaitu 8 cm dan tinggi limasnya 8 cm. Yang ditanyain adalah sinus sudut antara garis TA dan bidang TBD. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita gambar dulu 5 segi 4 beraturan untuk mengetahui posisi sudut antara garis TA dan bidang TBD. Kemudian, dari gambar tersebut, sudut antara garis TA dengan bidang TBD ditunjukkan oleh sudut alfa. Untuk menghitung alfa, kita tentukan terlebih dahulu panjang AE dengan cara Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, sehingga mendapatkan nilai AE yaitu 4 akar 2. Kemudian, kita menghitung panjang AT dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat, sehingga menghasilkan nilai AT yaitu akar 96. Kemudian, kita mencari sinus sudut garis TA dengan bidang TBD dengan cara aturan sinus, yaitu sin A sama dengan depan per miring sama dengan AE per AT, sehingga mendapatkan nilai sin A yaitu 1/3 akar 3. Nah, yang selanjutnya itu ada sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Nah, di sini kan peragaannya bidang V dan W. Sudut antara bidang V dan W adalah sudut antara garis G dan H, di mana garis G itu tegak lurus terhadap perpotongan bidang V dan W, dan juga garis H tegak lurus terhadap perpotongan bidang V dan W. Nah, di sini ada langkah menentukan sudut antara dua bidang pada dimensi 3. Yang pertama, jika bidang V dan W belum berpotongan, maka geser sehingga berpotongan. Yang kedua, lukis garis L yang merupakan perpotongan antara bidang V dan W. Yang ketiga, lukis garis G pada bidang V dan garis H pada bidang W, di mana kedua garis ini tegak lurus dengan garis L. Dan kemudian sudutnya, sudut V dan W sama dengan sudut G dan H. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Diberikan bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan kosinus sudut antara bidang TAB dengan bidang CAB. Nah, yang pertama, cari garis potong kedua bidang. Di sini garisnya yang warna biru itu adalah AB. Dari titik P, ambil dua garis yang mewakili bidang TAB dan CAB. Nah, kedua garis ini posisinya harus tegak lurus dengan AB.
Agar lebih mudah, titik P diambil di tengah antara titik A dan B, seperti yang tertera pada gambar. Nah, kemudian kita tinggal menghitung sudutnya dengan aturan kosinus. Di sini TC sama dengan 12 cm dan TP harus dihitung dulu. Caranya yaitu akar TB kuadrat dikurang PB kuadrat. Dan hasilnya adalah sama dengan 6 akar 3 cm. Nah, karena CP panjangnya sama dengan TP, CP sama dengan 6 akar 3 juga. Jadi, cos alfanya sama dengan PC kuadrat ditambah PT kuadrat dikurang CT kuadrat per 2 kali PC kali PT, sehingga yang didapat hasilnya 1/3. Sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah 8 cm, di mana titik P, titik Q, titik R, dan titik S berturut-turut merupakan titik tengah dari rusuk AB, BC, EH, dan HG. Yang ditanyakan adalah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Jarak bidang FPQ ke bidang DRS sama dengan jarak titik M ke L. Sebelum menentukan nilai M ke L, terlebih dahulu menghitung panjang PQ, di mana panjang PB sama dengan panjang BQ, yaitu setengah dari panjang rusuk kubus, sama dengan setengah kali 8 menghasilkan 4 cm. Sehingga diperoleh persamaan PQ dengan rumus Pitagoras, yaitu PQ sama dengan akar BP kuadrat plus BQ kuadrat, sehingga mendapatkan panjang BQ yaitu 4 akar 2 cm. Segitiga PBQ adalah segitiga sama kaki, sehingga panjang BM merupakan garis tinggi dan garis berat panjang BQ. Jadi, PM sama dengan MQ, yaitu setengah kali MPQ, sama dengan setengah kali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2 cm. Kemudian kita mencari panjang BM. Perhatikan segitiga BMQ terdapat siku-siku di M. Untuk mencari BM, kita menggunakan Pitagoras, yaitu BM sama dengan akar BQ kuadrat min QM kuadrat, sehingga mendapatkan panjang BM yaitu 2 akar 2 cm. Kemudian kita mencari panjang FM. Perhatikan segitiga FBM terdapat siku-siku di B. Untuk mencari panjang FM, kita menggunakan Pitagoras, yaitu FM sama dengan akar BM kuadrat plus BF kuadrat, sehingga mendapatkan panjang FM yaitu 6 akar 2 cm. Kemudian kita mencari BD, di mana BD adalah diagonal sisi dengan rumus panjang rusuk kali akar 2 sama dengan 8 akar 2 cm. Kemudian kita mencari DM dengan cara DM sama dengan BD min BM, sehingga mendapatkan panjang DM adalah 6 akar 2 cm. Kemudian kita perhatikan jajar genjang DMFK yang diambil dari gambar kubus sebelumnya, dengan keterangan panjang DM sama dengan panjang FK yang bernilai 6 akar 2 cm, panjang DK sama dengan panjang FM yang bernilai 6 akar 2 cm, dan panjang TK sama dengan panjang BF yang bernilai 8 cm. Yang terakhir kita mencari panjang ML. Untuk mencari ML, kita menggunakan rumus DK dikali ML sama dengan DM dikali KT. Kemudian rumus tersebut kita pindah ruas sehingga menghasilkan ML sama dengan DM kali KT per DK. Kemudian mendapatkan panjang ML yaitu 8 cm. Jadi, jarak FPQ ke bidang DRS adalah 8 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum